Karena ini iman ini kata Nabi yazid wa yankus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Makanya kata ulama, ini iman ini tidak jauh beda seperti fulus. Tidak jauh beda mani seperti mani uang baik. Hari bilang Allah Ta'ala, kira-kira bapak kalau pergi ke mall, bapak pergi ke mall bawa duit 10.000, kira-kira beli apa ya? Kalau pergi ke mall bawa duit 10.000, hari bilang Allah Ta'ala cuma nonton saja. Pengen sih, pengen mau beli ini, pengen mau ini, pengen mau ini, pengen banyak. Tapi karena di kantong duit 10.000, tak bisa beli, hari bilang Allah Ta'ala. Tapi coba kalau bawa duit 1 juta, 2 juta, 3 juta ke mall, adalah kata beli ini, beli ini, beli ini, beli ini karena banyak duit. Beginilah iman. Kalau iman kita ini banyak, maka kekuatan mengamalkan agama itu besar. Banyak lagi yang bisa diamalkan agama. Aduh, dulu orang-orang karena besarnya keimanan mereka, kayanya mereka punya iman. Orang dahulu adalah Allah Ta'ala setiap hari ada yang sembahyang sunnahnya 200 rakaat, 300 rakaat. Maka Nabi kata as-salatu miftahul khair. Salat itu pembuka seluruh kebaikan. Maknanya kalau seseorang betul-betul memperhatikan salatnya dengan baik, awal waktu dengan baik, wudu dengan baik, berjamaah dengan baik, insyaallah seluruh yang baik-baik itu terbuka untuk bisa dilakukan. Kenapa? Ketika seseorang betul-betul menjaga solatnya, Allah katakan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika tertutup itu keburukan dan kemungkaran, maka terbukalah kebaikan. Jadi gampang sebenarnya. Solusinya ini negara, Pak. Tidak ada lain. Solusinya negara ini tidak ada. Bawa ini kepada agama. Itu yang di atas. Itu yang di atas gambarannya yang di bawah. Maka jangan aja gambarannya rakyat ini. Hadirinlah kalian Ta'ala. Karena yang mau dibangun itu sebuah kekuatan itu yang dibangun bukan di atas dibangun dulu, di bawah dulu dibangun, baru di atas. Kira-kira ada orang bangun seng dulu atau bangun pondasi dulu? Itu seng kan di atas menaungi. Yang dibangun apanya? Atapnya dulu atau pondasi? Pondasi dulu. Rakyat dulu dibawa kepada agama. Kalau rakyat semua pada solat, wanita-wanita pada solat, menutup aurat dengan baik, anak-anak laki-laki, anak muda hatinya terpokok di masjid, masjidnya betul-betul seperti hari Jumat, maka terbuka pertolongan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Dan Allah menghadiahkan orang beriman, beramal soleh akan menjadi penguasa, akan dikasih kekuasaan sebagaimana orang-orang terdahulu menguasai dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzakir innama anta muzakkir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim. Hadirin ibu bapa, tamu Allah, kehormatan Allah, kemuliaan Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, kurang lebih 8 miliar yang hidup di bumi Allah, makan makanan Allah, meniup udara Allah Ta'ala, segala fasilitas dari Allah Ta'ala. Kurang lebih hanya 2 miliar saja, 1 miliar lebih saja yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Agama Islam ini adalah satu-satunya penyelamat kita, jalan keselamatan kita, bukan salah satu-satunya. Harga siapa saja yang hendak selamat di dunia, selamat di akhirat, mesti dalam dinul Islam. Hadir yang mulia, hidayah ini adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Sekalipun hadirlah kalau telah dia anaknya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, saudaranya Nabi, kalau Allah Ta'ala tidak berikan hidayah, Allah tidak berhidayah. Hadirin Allah Ta'ala, kita ini bukan anaknya Nabi, bukan saudaranya Nabi, bukan keluarganya Nabi, tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala beri kita hidayah memeluk Islam, memiliki kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Hadirin, untuk itulah setiap kita ini, ibu bapa yang mulia, mesti betul-betul hadirinlah daripada cari tok dokta, mesti betul-betul diperbaiki akidah kita, karena mula dibangunnya ini agama dan akidah. La ilaha illallah ini mesti betul-betul lurus, hadirinlah murni, tidak boleh sedikit pun hadirinlah Ta'ala ternodai. Kalau yang lain ternodai, hadirinlah Ta'ala bisa ditempel. Kalau solat ternodai, bisa ditempel pakai solat sunat. Kalau zakat ternodai, bisa ditempel. Tapi hadirinlah, kalau akidah kita ternodai, tidak ada tempelan. Allah Ta'ala tidak bisa terima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang ada syarikatnya. Kata ulama, apa itu musyrik? Musyrik itu menyandarkan sesuatu selain Allah. Apa saja. Ketika istri kita sandarkan di hati kita, maka jadi itulah Allah Ta'ala sandaran. Sesuatu yang kita sandarkan selain Allah Ta'ala tidak boleh ada di hati kita. Tidak boleh ada di hati kita. Silahkan makan obat, tapi bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Hadirlah kan cuma untuk mendatangkan keyakinan ini sangatlah tidak mudah. Sangatlah tidak mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik akidah imannya sahabat kurang lebih 13 tahun. Hadimlah kalau Ta'ala sampai ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Orang beriman disuruh beriman. Kita sekarang kalau ada orang ajak-ajak kita tersinggung rasanya, wah, mengira-mengira kak, seolah tersinggung kalau ada bilang, padahal ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Ya ayyuhalladzina sabiru wasabiru, wahai orang yang sabar, sabarlah. Hadimnya tidak mudah. Hadimnya kamu, bagaimana memelihara ini, mempertahankan imannya tidak mudah. Kata ulama, memelihara iman ini seperti orang yang sementara menaiki kendaraan. Seperti kita Toyota, cede-cede losi bengkok palur magati, losi bengkok palur magati. Itu hadimnya kalau Ta'ala keadaan-keadaan yang ada di depan kita ini, hadimnya kalau Ta'ala itu yang biasa menjadi perusak iman. Apa saja yang ada di depan kita, pekerjaan kita, hadimnya aktivitas kita, anak kita, istri kita, lingkungan kita, itu bisa menjadi perusak iman kalau kita tidak memahami. Hadimlah kalau kita tidak memahami, ada nanti di akhirat anak istrinya jadi musuh. Anak istrinya jadi musuh. Pada waktu di dunia dia telah berjuang mati-matian mensejahterakan anak istrinya, justru di akhirat anak istrinya jadi musuh. Hadirnya Allah Ta'ala, maka hadirnya Allah Ta'ala memelihara iman ini
jauh lebih penting daripada menjaga yang lainnya. Hadirin, jauh lebih penting daripada menjaga yang lainnya. Kerana ini iman ini, kata Nabi, yazid wa yankus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Makanya kata ulama, ini iman ini tidak jauh beda seperti fulus, tidak jauh beda mani seperti mani, uang, duit. Hadirin Allah Ta'ala, kira-kira bapak kalau pergi ke mall, bapak pergi ke mall bawa duit 10.000, kira-kira beli apa ya? Kalau pergi ke mall bawa duit 10.000, ada bilang Allah Ta'ala cuma nonton saja. Pengen sih, pengen mau beli ini, pengen mau ini, pengen mau ini, pengen banyak. Tapi karena di kantong duit 10.000, tak bisa beli, ada bilang Allah Ta'ala. Tapi coba kalau bawa duit 1 juta, 2 juta, 3 juta ke mall, ada kata beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, karena banyak duit. Beginilah iman. Kalau iman kita ini banyak, maka kekuatan mengamalkan agama itu besar. Banyak lagi yang bisa diamalkan agama. Dulu orang-orang karena besarnya, besarnya keimanan mereka, kayanya mereka punya iman. Orang dahulu, Allah Ta'ala, setiap hari ada yang sembahyang sunnahnya 200 rakaat, 300 rakaat. Artinya 20, 200 rakaat, 300 rakaat. Bulan Ramadan tidak, hari-hari. Imam Ahmad bin Hanbal itu solat sunnahnya setiap hari 200 sampai 300 rakaat. Mereka bisa, kenapa? Karena mereka punya iman kaya. Hari ini karena tipisnya keimanan kita, perkara yang membuat batalnya Islam kita pun bisa kita tinggalkan. Apa tuh? Solat. Solat ini bisa membatalkan agama seseorang. Nah, dikatakan man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan solat, sungguh dia telah keluar hadillah Allah Ta'ala. Karena ini solat termasuk rukun hadillah Allah Ta'ala ini. Tetapi karena begitu tipisnya keimanan kita hari ini hadillah, maka hadillah Allah Ta'ala hampir perintah-perintah Allah Ta'ala tidak mampu kita tunaikan. Hampir perintah-perintah Allah Ta'ala tidak mampu kita tunaikan. Kira-kira bapak-bapak kalau hadillah Allah Ta'ala, kalau sehari tak punya duit, pasti bingung kita, pasti gelisah kita. Hadillah Allah Ta'ala kalau tak punya duit. Tapi hari ini hadillah Allah Ta'ala kalau amal agama tak punya, hampir tidak gelisah. Dia nak Allah fakpan ini kau degah duit dah. Tapi kau degah ke bercukur anda degah ada di taman, degah ada seperti biasa-biasa saja. Kenapa hadirin yang mulia? Ulama katakan ini nikmat agama ini hampir kita tidak pandai mensyukuri. Kalau nikmat yang lain pandai disyukuri. Kalau misalnya ada lagi orang Arab, pandai sekali disyukuri. Kalau punya harta, mobilnya dipelihara dengan baik, Allah Ta'ala. Kemudian dicuci dengan baik, jangan dia berkarat, jangan dia kotor. Ada sedikit lecet, tapi juga akan jadi lecet. Begitu kalau nikmat harta dikasih, akan dia pandai kalau syukuri. Padahal nikmat harta ini nikmat yang paling rendah. Ini nikmat harta ini rombengan. Hadirin yang mulia, ketahuilah nikmat harta ini rombengan. Allah kasih siapa saja. Mau dia orang Islam, mau dia orang kafir, mau orang beriman, mau tak sembahyang, mau sembahyang, Allah kasih kalau nikmat harta. Pandai kita syukuri, adalah dikasih sehat, pandai disyukuri itu sehat, adalah kata. Tetapi itu juga rendah. Banyak orang yang kafir juga dikasih sehat. Tapi nikmat yang menjadikan kita bernilai, ini yang kita pandai tidak syukuri. Apa tuh? Nikmat agama. Nikmat agama. Ini yang kita tidak pandai syukuri. Kalau mobil kita lecet, hati sakit. Sembahyang lecet, tak sakit hati. Hadirin yang mulia, ada anak kita tak solat, hadirin Allah Ta'ala, seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau anak kita tidak pergi sekolah, tidak pergi kuliah, kebingungan kita. Minna aja anak kue, dia nak sekolah. Tapi ya kok anak-anak dia nak sumpah aja. Dia mana dah makan dah. Minna aja anak kue, dia nak sumpah aja.
Sampai-sampai anak-anak maghrib di kafe, isya di kafe, entah di mana nanti subuhnya. Hadirin yang mulia, di mana subuhnya? Kalau ditanya hampir 100% namanya baik-baik. Muhammad Ali, Abdurrahman, Utsman, mau didapat Yohanes, hampir tidak dapat. Tapi azan di komandan masih di situ juga. Maka ada anekdot, ada contoh. Ini ibu bapak dokter, ini ibu bapak dokter, bapaknya dokter, ibunya dokter. Karena pernah sekolah di Unhas di kedokteran, maka di wisuda jadi dokter. Kemudian ini suami istri ini melahirkan anak. Ketika anaknya sudah besar, anaknya juga bawa suntikan. Dia pergi keliling kampung. Ada orang sakit, dia mau suntik juga. Maka orang bilang, kenapa kamu suntik kami? Dia bilang, kan bapak sakit. Iya, tapi kamu kan bukan dokter. Enggak, saya dokter. Saya dokter. Hari ini kalau telah, kenapa bisa kamu dokter? Iya, saya dokter. Saya dokter. Kenapa bisa? Bapak saya dokter, ibu saya dokter. Ialah saya jadi dokter. Pasti saya dokter juga. Oh tidak. Ibu bapakmu dokter karena pernah kuliah di kedokteran. Kamu tidak, maka kau bukan dokter. Begini juga sekarang. Ditanya, siapa namamu? Abdurrahman. Siapa namamu? Enak apalagi sekarang. Oh, macam-macam. Enak sekali nama-namanya semua. Hadirin yang telah ditanya, kamu Islam? Iya, saya Islam. Kenapa bisa kau bilang Islam? Bapak saya Islam, ibu saya Islam. Sholat tidak? Tidak. Ditanya, sholat tidak? Tidak. Padahal tadi bilang, saya Islam, bapak saya Islam, ibu saya Islam. Ditanya, sholat? Tidak. Padahal adillah kalian tahu, ketika sholat ditinggalkan, runtuh. Semua amal runtuh. Semua amal runtuh ketika sholat ditinggalkan. Sampai Nabi katakan, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiannya agama. Hatiannya agama. Nabi katakan, ya bunayya, itu seluruh nabi-nabi mengajarkan solat. Luqmanul Hakim ajarkan anaknya, ya bunayya aqimis solat, wahai anakku tegakkan solat. Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solihin, jadikanlah aku termasuk hambamu yang cinta kepada solat. Solat hadirin mulia, memang dalam Islam ini hadirin yang mulia, dua perkara itu iman solat, iman solat, iman solat. Ketika seorang masuk Islam itu ini iman solat, iman solat, iman solat. Kalau solat ditegakkan dengan baik, yang lain terikut. Maka Nabi kata, as-solatu miftahul khair. Solat itu pembuka seluruh kebaikan. Maknanya kalau seseorang betul-betul memperhatikan solatnya dengan baik, awal waktu dengan baik, wudu dengan baik, berjamaah dengan baik, insyaallah seluruh yang baik-baik itu terbuka untuk bisa dilakukan. Kenapa? Ketika seseorang betul-betul menjaga solatnya, Allah katakan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika tertutup itu keburukan dan kemungkaran, maka terbukalah kebaikan. Jadi gampang sebenarnya. Solusinya ini negara, Pak. Tidak ada lain. Solusinya negara ini tidak ada. Bawa umat kepada agama. Itu yang di atas gambarannya yang dibawa. Maka jangan ada gambarannya rakyat ini. Hadirinlah kalian taala. Karena yang mau dibangun itu sebuah kekuatan itu yang dibangun bukan di atas dibangun dulu, dibawa dulu dibangun baru di atas. Kira-kira ada orang bangun seng dulu atau bangun pondasi dulu? Itu seng kan di atas menaungi. Yang dibangun apanya? Atapnya dulu atau pondasinya? Pondasi dulu. Rakyat dulu dibawa kepada agama. Kalau rakyat semua pada solat, wanita-wanita pada solat, menutup aurat dengan baik, anak-anak laki-laki, anak muda hatinya terpokok dalam masjidnya betul-betul seperti hari Jumat, maka terbukalah pertolongan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah menghadiahkan orang beriman, beramal soleh akan menjadi penguasa, akan dikasih kekuasaan sebagaimana orang-orang terdahulu menguasai dunia ini. Caranya ini umat diajar, jangan di atas, bukan di atas, di bawah dulu dibangun. Nabi itu bangun di bawah. Kenapa? Dibilang Allah Ta'ala, kalau di bawah sudah baik, baru Allah kasih hadiah. Ini sekarang Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan hadirin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkati kita bulan Ramadan ini. Hadirin, mari kita sungguh-sungguh hadirkan perasaan penting ini, Ramadan terakhir ini. Wallahu alam, Ramadan ke depan setahun belum tahu lagi. Hadirin, seperti dulu sahabat begitu, kalau salat duhur seolah salat duhur terakhirnya, kalau dia Ramadan seolah Ramadan terakhirnya ini. Wah, memang boleh telah tu tepat, belum tentu ke depan. Demikian Allah telah memberi berkat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.